Ya, Masya Allahnya, memang Nabi kami sudah tidak ada gitu kan. Iya, artinya begini, orang buta tidak mungkin menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Orang yang tidak tahu jalan ke surga tidak mungkin memimpin orang ke surga. Gak mungkin. Yang bisa memimpin kita ke surga itu adalah orang yang tahu jalan ke sana. Yang bisa memimpin kita kepada hidup yang kekal adalah orang yang tahu jalan ke sana. Tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Al-Quran berkata bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Dan mustahil ada orang Islam yang percaya itu, termasuk Anda. Anda percaya nggak Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Maksudnya Al-Quran itu kan menceritakan kejadian yang lampau, terus yang kejadian akan datang juga ada di situ, yang sekarang juga ada di situ. Oke, sekarang saya ingin membuktikan bahwa apa yang barusan Anda ucapkan itu adalah dusta yang Anda percayai. Kalau Anda percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, coba tolong jelaskan apa fungsi dari seorang laki-laki Islam itu berkhitan menurut Al-Quran. Tentu saja ada fungsinya gitu. Ya, apa fungsinya menurut Al-Quran? Itu bukan tidak menurut Al-Quran saja. Mungkin tidak diterangkan secara detail dalam Al-Quran. Tadi gitu katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Iya. Barusan tadi Anda ucapkan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Al-Quran itu yang pokok-pokoknya. Nah, berarti kan nggak menjelaskan segala sesuatu. Terbukti kan? Terbukti tidak ada yang percaya. Makanya saya bilang mustahil kamu percaya Al-Quran. Mustahil. Al-Quran bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Kamu bilang Quran menjelaskan pokok-pokoknya saja. Makanya saya bilang Quran bilang menjelaskan segala sesuatu, maka tidak ada orang Islam yang percaya. Termasuk Anda, barusan tadi Anda bilang, oh bukan segala sesuatu, tapi pokok-pokoknya saja. Makanya saya bilang, kalau ada orang Islam percaya ayat itu, saya terjun dari Monas. Terjun saya dari Monas. Makanya ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, mereka nggak buka Al-Quran. Mereka akan buka kitab ulama ini. Menurut kitab fulan begini, karangan begini. Menurut syekh begini-begini. Itu yang dibuka. Makanya kitab sucinya orang Islam itu, saya nggak percaya kitab sucinya Al-Quran. Orang setiap menjelasin agama Islam yang dibuka kitab syekh, kitab menurut ustadz ini, menurut kitab ini. Nggak ada Al-Quran, nggak ada gunanya. Buktikan kalau Al-Quran berguna. Jelaskan apa maksud daripada berkitan. Bang Edi itu sengaja menjebak kami gitu dalam pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kan. Kalau seandainya Al-Quran itu tidak benar, nggak mungkin orang memakainya sampai sekarang gitu loh. Memakainya sebagai hiasan di lemari. Memakainya sebagai hiasan di lemari. Oke, coba gini. Coba pakai Al-Quran untuk menjelaskan fungsi dari berkitan. Saya kan sudah bilang tadi. Kan tidak dipakai kan? Yang percaya. Tunggu dulu Bang. Silakan. Yang percaya Al-Quran itu bukan saja orang-orang yang saya termasuk orang yang masih banyak yang perlu saya pelajari, yang belum begitu mendalami gitu, walaupun saya Islam gitu. Mau saya ajari Al-Quran? Saya sudah belajar Bang. Maksudnya saya sedang belajar. Saya belajar gitu loh. Kebetulan ilmu saya soal Al-Quran jauh lebih banyak ketimbang Anda. Makanya mau saya ajari. Kalau misalnya Abang mau menjelaskan dengan cara Abang, ya terserah. Tapi saya tidak mau belajar, sesat saya. Nah, ini makanya saya bilang, karena ketika saya mengajari Al-Quran, Anda akan menuduh bahwa saya tidak mengajari Al-Quran. Contoh, saya kasih contoh. Menurut Al-Quran yang dimaksud sholat itu apa? Apakah mencegah perbuatan mungkar? Atau kayak begini-begini, tangannya? Sholat itu adalah suatu kewajiban. Bukan. Apakah yang dimaksud sebagai sholat menurut Al-Quran? Di dalam Al-Quran tertulis, sesungguhnya sholat itu untuk mencegah perbuatan mungkar, betul? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, sholat itu untuk mencegah perbuatan mungkar. Tetapi yang umat muslim lakukan apa? Umat muslim kan begini-begini. Terus begini-begini. Coba saya tanya, apa hubungannya mencegah perbuatan mungkar dengan begini?
Itu kan tata caranya kan. Di Tata cara Quran sholat. mana? Di Quran mana bahwa tata cara sholat begini, terus begini, terus begini? Di mana? Itu kan dijelaskan di hadis Rasulullah. Nah, Kan di terbukti Al-Quran kan? dijelaskan begini. Terbukti bahwa Al-Quran bagi mereka tidak berguna. Sudah saya bilang. Ketika mereka ditanya tentang agama Islam, maka yang dibuka bukan Al-Quran, saudara. Bukan Al-Quran. Makanya saya sangat keberatan kalau kalian mengatakan bahwa kitab suci kalian itu Al-Quran. Kitab suci kalian itu Bukhari, Sahih Muslim, Abang semua kitab gimana kuning, coba? kemudian kitab Syekh, kitab ini, itu kitab suci kalian. Kalau Al-Quran bukan kitab suci kalian, buktinya apa? Buktinya ketika agama Islam ditanya, Al-Quran tidak kalian buka. Gitu loh. Suruh menjelaskan sholat, Quran nggak dipakai. Quran itu kan menjelaskan gimana kita memang diwajibkan untuk melaksanakan sholat gitu kan. Terus Allah juga memerintahkan di dalam Al-Quran bahwa ikutilah cara Rasulullah gitu. Gimana? Ayat berapa? Rasulullah. Ayat berapa? Anda bisa buka HP saya, nggak ada nih. Kalau saya kan ada tunjukin tadi, ayat saya yang tidak bilang, tunjukin. kalau ada dalam Al-Quran bilang begini, ikutilah tata cara Rasul sholat, saya lompat dari Monas. 2 kali sekarang saya lompat dari Monasnya. Rasulullah juga bilang ikuti cara saya gitu, cara Oke. saya sholat gitu. Oke, Muhammad bilang ikuti cara saya. Muhammad kunut atau nggak kunut? Kalau itu sudah disetujui oleh Rasulullah, sahabat ada beberapa sahabat yang kunut, ada juga yang tidak. Kenapa tapi orang Rasulullah Islam melihat ribut? dua-duanya. Kenapa orang Islam ribut masalah kunut sama nggak kunut sampai sekarang nggak kelar-kelar? Kalau yang ribut itu kan yang tidak oknum saja. Oknum Iya, yang kurang tahu intinya saja. begini, intinya begini. Di dalam Al-Quran tidak ada sholat itu seperti begini-begini, nggak ada. Di Quran kalau ada dalam Al-Quran sholat itu begini, kemudian begini, kemudian begini. Coba di Quran surat mana? Nggak ada. Itu dijelaskan di fikih, Bang. Makanya saya bilang tadi mustahil sesungguhnya kamu percaya Al-Quran. Karena kamu tadi barusan mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu, kitab yang lengkap, sempurna, terperinci. Tapi semua itu omong kosong. Kenapa? Karena ketika kamu menjelaskan agama Islam, yang kitab yang kata kamu menjelaskan segala sesuatu terperinci, sempurna, itu nggak kamu buka. Yang kamu buka kitab lain. Itu ibarat kata kebohongan yang diucapkan terus-menerus, akhirnya kamu merasa bahwa kebohongan itu adalah kebenaran. Makanya saya sedang menyadarkan kalian gitu loh. Bisa nggak benar di dalam Al-Quran, tentu yang lebih pintar. Tunggu dulu, Bang. Tentu yang lebih pintar itu udah tahu dari dulu gitu kan, pasti akan dimusnahkan Al-Quran ini. Kalau saya abang naikkan ke sini ya saya jawab dengan sepengetahuan saya kayak gitu. Coba yang lebih apa nggak mau naikin. Siapa orangnya? Yang lebih tahu gitu. Iya, siapa orangnya? Masalahnya siapa orangnya? Yang naik ke sini kan nggak tahu habis nggak bebas gitu loh. Gimana? Yang naik ke abang kan nggak tahu nggak ada yang mendalam. Ya makanya saya agama menunggu-nunggu. Saya sudah lama sekali menunggu-nunggu. Tolong Pak Ustadz naik kemari. Saya rasa Pak Ustadznya itu tahu bahwa yang saya katakan itu benar. Makanya mereka nggak berani naik. Yang naik adalah orang-orang yang nekat-nekat saja. Sedangkan ustadz-ustadz yang tahu, orang-orang yang ngerti agama Islam, saya nggak mungkin naik. Kenapa? Karena yang diomongin ini benar semua, gitu loh. Kalau abang percaya nggak dengan kitab abang? Ya percayalah, kalau nggak percaya ngapain saya jadi Kristen, gitu loh. Gini, sebenarnya begini Ayu. Saya ini mengajak kamu untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu Yesus. Kenapa? Karena saya tidak rela melihat kamu dipimpin oleh orang yang sudah meninggal. Bagaimana mungkin kamu membuat dirimu dipimpin oleh mayat dalam kubur? Tapi kan itu nabi kami, manusia biasa yang akan meninggal gitu. Iya, bagaimana Dan dia cuma mungkin? meninggal, Begini Bang. loh Ayu. Dia tetap ada Ayu, di hati kami. Buktinya kami yang tak kenal mengenal. gini Ayu, kita ini kan sama-sama ingin menuju kepada kehidupan kan? Ingin menuju kepada hidup, betul? Hidup yang kekal, begitu, betul nggak? Ya. Nah, bagaimana kamu ingin betul. mencapai surga, ingin mencapai hidup yang kekal, tapi dipimpin oleh orang mati? Bagaimana? Itulah Bang ya, Masya Allahnya. Memang nabi kami sudah tidak ada gitu kan.
Iya, artinya begini, orang buta tidak Ajaran mungkin itu masih menuntun ada. orang buta, Iya. karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Orang yang tidak tahu jalan ke Dan surga ajaran tidak itu mungkin masih memimpin kekal orang sampai ke saat surga. Gak mungkin. Yang bisa memimpin kita ke surga itu adalah orang yang tahu jalan ke sana. Yang bisa memimpin kita kepada hidup yang kekal adalah orang yang tahu jalan ke sana. Tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Makanya sekarang saya tanya, Anda mau menuju kepada hidup yang kekal tapi dipimpin sama orang dalam kubur, gimana? Ini yang mati itu Bang, yang meninggal itu adalah nabi kami. Terus gimana? Oke, apakah Muhammad bukan pemimpinmu? Pemimpin kami. Oke, apakah dia sudah meninggal? Sudah. Berarti Anda dipimpin oleh orang meninggal, betul? Kalau dia pas sekarang kami itu bukan dipimpin oleh orang meninggal, dia ajarannya tetap kekal, tetap abadi. Ya Malah- ajaran yang nggak bisa meninggal lah. Jangankan ajaran, ini gelas ini juga nggak bisa meninggal. Ini gelas ini bisa nggak gelas meninggal? Ya nggak bisa. Ini pertanyaan abang tidak logika banget lah bang. Kalau abang Gini. pertanyaan abang kayak gitu. Muhammad itu manusia nggak? Yang kami, Sebentar, Muhammad iya, itu manusia nggak? Manusia. Oke. Apakah Muhammad yang manusia itu adalah pemimpinnya orang Islam? Ya jelas. Oke, jelas. apakah dia sudah Nabi meninggal? Muhammad. Apakah dia sudah meninggal? Nah, berarti orang Islam dipimpin oleh orang meninggal, betul nggak? Nah ini yang nggak tepat bang. Nah. Pertanyaan itu seperti ini. Aduh, berat ini lah. Tanya Ketombe seperti aja itu, kalau Bang. kayak Bang, udah tumbuh ketombe saya kalau udah begini kalau cara tunggu ngobrol. dulu. Kalau seandainya pertanyaan abang seperti itu, saya juga bisa bertanya seperti itu. Silakan, Apakah- bertanya balik, silakan. Apakah Paulus sudah meninggal? Apakah Tuhan Paulus sudah Paulus meninggal? tidak pernah ada di dalam kekristenan bahwa Paulus itu pemimpin kami, nggak ada. Bahkan Paulus sendiri di dalam suratnya dia berkata, Adakah kamu pengikut Paulus? Adakah kamu pengikut Paulos? Adakah kamu pengikut Apolos? Semua kita ini adalah pengikut dari Yesus yang hidup. Makanya di dalam kekristenan itu kami mengikuti firman. Makanya firman itu datang ke dunia. Sang firman itu datang ke dunia menjadi manusia. Nah, makanya sang firman itulah yang layak diikuti. Banyak orang Kristen yang mengingkari firman-firman itu sendiri. Ya banyak lah. Namanya kan banyak orang hanya KTP doang. Hampir semua malah. Ya enggak hampir semua. Banyak. Tapi itu bukan gini loh. Kalau ada orang Kristen mencuri, apakah ajaran Kristen mencuri? Kan gitu logikanya. Enggak boleh Kristen itu diukur dari orangnya. Enggak boleh. Tapi dari ajarannya. Begitu juga Islam. Nah, di dalam agama Islam, apakah saya mengukur orang Islam dari orangnya? Tentu tidak, tapi dari ajarannya. Contoh, kalau ada orang Islam mengoleksi istri banyak, apakah itu sesuai dengan ajaran Islam? Memang ada dalam ajaran agama Islam. Muhammad Ya, istrinya banyak. Ini Ya. diatur bang, diatur di dalam Al-Quran kalau soal poligami gitu diatur. Tapi abang udah baca belum kalau tentang itu? Saya sudah gini ya. Saya Di pernah kitab mewawancarai. Begini, ayo, saya pernah mewawancarai seorang muslimah. Dia jujur. Ini omongan dia, biar kamu dengar ya. Ini muslim sendiri nih. Ini sekitar berapa bulan yang lalu saya wawancarai dia. Nih, dengar ya. Aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu kenapa adanya poligami karena mereka ngebantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang aku artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya, ini pandangan baru. Tapi nggak takut nanti dimarahin Pak Di Ustadz Al-Quran itu diatur karena itu menentang apa? poligami. Kenapa mesti takut? Sekarang aku tanya ke semua cewek yang ada di sini, siapa yang rela kalau misalnya suaminya nikah lagi? Kecuali Tapi kan itu sunnah Rasul. aku tak sunnah Rasul tuh bukan berarti soal nikah aja. Tuh, ini perempuan asli muslimah, dia nggak setuju. Nggak setuju. Jangan karena gitu. Tahu nggak istrinya Abdul Somad? Istrinya Abdul Somad tahu nggak? Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sikala nama sikala nama. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga dalam amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Diambil keputusan dan Dalam nama Yesus cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau untuk
sepanjang dan sejauh apa yang sudah kita dengar, ambil saja yang terbaik, ambil saja yang benar, ambil saja yang membangun. Segala sesuatu yang tidak membangun, buang saja ke sampah, karena itu tidak berguna. Lebih baik kita mendengarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang berguna untuk membangun iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Adanya kita mendengar orang-orang yang tidak seiman, itu hanya sebagai itu hanya sebagai acuan bagi kita saja, bagaimana keimanan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, atau sama sekali tidak. Dan kalau memang benar-benar kita belum mengerjakan apa yang seharusnya umat Kristen lakukan kepada Tuhannya, maka lewat diskusi ini, mari sama-sama kita lebih lagi untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih banyak buat waktunya yang saudara telah berikan kalau menyaksikan video ini sampai akhir. Dan kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.